Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini media sosial diramaikan dengan istilah baru yang cukup unik dan memancing perdebatan. Wahabi lingkungan. Istilah ini muncul di tengah polemik soal tambang nikel di kawasan konservasi seperti Raja Ampat. Tapi, apa sebenarnya maksud dari istilah ini? Mari kita bahas secara jernih, netral, dan berbasis fakta. Istilah Wahabi lingkungan pertama kali digunakan oleh Ulil Abzar Abdallah, Ketua Lakpesdam PBNU, dalam sebuah unggahan di media sosial. Dalam konteks tambang nikel di Raja Ampat, Ulil menyebut, peduli lingkungan itu penting, tapi jangan jadi Wahabi lingkungan yang menolak tambang secara mutlak. Istilah ini kemudian viral, ada yang menyetujui, ada pula yang menolak. Bahkan, banyak aktivis lingkungan yang justru merasa dicap negatif hanya karena menyuarakan pelestarian alam. Dalam penjelasannya, Ulil menyamakan Wahabi lingkungan dengan pendekatan ekstrim yang terlalu puritan. Seperti halnya dalam agama, istilah Wahabi sering dikaitkan dengan pemahaman literal dan kaku yang menolak segala bentuk ijtihad atau kompromi. Dalam konteks lingkungan, Wahabi lingkungan adalah orang yang menolak segala bentuk aktivitas tambang tanpa mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, atau teknologi. Ulil menilai pendekatan seperti ini berbahaya jika tidak disertai data dan diskusi rasional. Pernyataan ini langsung menuai kontroversi. Sejumlah aktivis dan anggota DPR, khususnya dari Komisi 4, mengkritik Ulil karena dianggap menyudutkan perjuangan lingkungan hidup. Di media sosial, istilah Wahabi lingkungan ramai diperbincangkan. Bahkan muncul sindiran seperti, kalau menjaga hutan dan laut disebut Wahabi, saya bangga jadi Wahabi lingkungan. Ada juga yang membalik istilah ini dengan menyebut Wahabi tambang, yaitu orang yang terlalu fanatik terhadap pembangunan dan investasi, tanpa peduli pada kerusakan alam. Jika kita telaah lebih dalam, masalahnya bukan pada lingkungan atau tambang, tapi cara berpikir ekstrim di kedua sisi. Di satu sisi, ada yang menolak tambang apapun secara total. Di sisi lain, ada yang mendukung tambang secara buta, seolah-olah itu satu-satunya jalan menuju kemajuan. Padahal, Islam mengajarkan tawazun, keseimbangan. Ulama fikih membahas maqasid syariah. Semua kebijakan harus membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Kalau tambang bisa dikontrol, tidak merusak alam, dan memberi manfaat bagi masyarakat, tentu bisa dibahas. Tapi kalau tambang merusak habitat, memiskinkan warga lokal, dan melanggar keadilan ekologis, tentu perlu ditolak. Kuncinya, dialog, data, dan akhlak. Istilah Wahabi lingkungan sebenarnya hanyalah metafora. Tapi kalau digunakan secara sembarangan, istilah ini bisa memecah belah dan merusak niat baik aktivisme lingkungan. Kita perlu berhati-hati dalam melabeli. Aktivis lingkungan bukan musuh pembangunan. Mereka justru pengingat agar kita tidak merusak bumi secara serakah. Di sisi lain, kita juga butuh pembangunan yang berkelanjutan. Maka mari kita tinggalkan cara berpikir hitam putih dan mulai berdiskusi dengan kepala dingin. Karena bumi ini bukan milik kita saja, tapi juga milik anak cucu kita nanti. Bagaimana pendapat kamu? Apakah kamu setuju dengan istilah Wahabi lingkungan? Atau kamu punya pandangan lain? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten Islami dan isu sosial terkini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.